Oke, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Ulfa, mahasiswa jurusan Gizi Polres Yogyakarta ya Kak. Jadi di sini saya akan mendampingi dalam sesi counseling kali ini. Sebelum kita mulai, gimana perasaan Kakak hari ini? Agak gugup sih Kak, soalnya saya bingung ya, soalnya saya tuh akhir-akhir ini nyoba buat diet, tapi tuh berat badan saya tuh selalu stuck. Saya paham ya Kak, untuk menurunkan berat badan emang tidak mudah ya Kak. Tapi tenang, di sini kita akan cari solusi bareng-bareng ya Kak. Jadi konseling kali ini itu tidak hanya fokus pada pola makan, tetapi juga pada pola pikir, keyakinan dan juga kebiasaan, terutama kebiasaan makan Kakak yang mungkin bisa menaikkan berat badan Kakak atau berat badan Kakak itu stuck di situ. Apakah sampai sini bisa dimengerti? Bisa? Di sini saya ingin sambil mencatat ya Kak. Namanya tanggal lahirnya berapa Kak? 22 November 2004. Umurnya 20 tahun. berat badannya 67. tinggi badannya 157. baik, dari hasil antropometri IMT Kakak itu masuk dalam kategori obesitas 1 ya Kak. Baik, selanjutnya kita mulai dari recall 24 jam ya Kak. Sebelumnya Kakak sudah paham belum recall 24 jam itu apa? Belum paham sih. Jadi recall 24 jam itu makanan atau minuman yang Kakak konsumsi selama 24 jam terakhir. Misalnya dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Baik, kita mulai ya Kak. Untuk kemarin bangun tidurnya jam berapa? Jam 6. Jam 6. Setelah bangun tidur, ada makanan atau minuman yang dikonsumsi? Saya tuh sarapannya pakai nasi putih sama ayam goreng. Nasi putih. Sarapannya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Untuk nasi putihnya itu seberapa banyak? Ini ya, coba pakai centongnya itu centongnya apa? Centong rice cooker. Berapa centong? 1,5. 1,5 centong. Untuk ayam gorengnya itu pakai ayam goreng apa? Yang bagian apa? Paha. Berapa banyak? Satu. Ada lagi yang dikonsumsi? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Setelah itu ada lagi nggak? Setelah makan sarapan itu keselingan kayak cemilan itu atau Paling snack sih Kak. snack jam berapa? Jam 11. Jam 11. Snacknya apa? Crackers. Berapa banyak? 3. Yang manis itu loh Mbak, yang di situ. Oh iya ya. Ada lagi? Udah ada. Setelah ini makan snack? Malam paling Mbak saya. Tadi nggak makan siang? Enggak. Berarti langsung makan malam ya? Iya. Jam berapa makan malamnya? Jam 9. Jam 9. Untuk makan malamnya apa aja? Nasi uduk sama ayam. Ayamnya ayam apa? Paha ayam kumu. Oh, bambang. Terus ada lagi nggak? Sama tahu. Tahunya tahu apa? Tahu isi. Tahu isi. Isinya itu sayur atau telur? Tahunya berapa banyak? 2. Ayamnya tadi 1. Untuk nasi uduknya seberapa banyak? Pakai satu centong rice cooker. Lalu ada lagi nggak? Snack Mbak. Snacknya jam berapa? Jam selesai makan ini.
Oh, berarti jam setelah ini ya? Iya. Snacknya apa? Mochi yang isi kacang. Berapa banyak? Satu. Oh, satu. Lalu ada lagi nggak? Enggak. Setelah itu, setelah snack ini tidur. Terus bangunnya jam? Ini saya lagi. Jam 6 lagi. Oke. Selanjutnya yang SQFFQ ya Pak. Jadi itu SQFFQ itu beda dengan recall ya. Kalau SQFFQ itu asesmen gizi yang digunakan untuk mengevaluasi pola konsumsi dalam periode waktu tertentu, bisa 1 bulan hingga 1 tahun. Jadi kakak nanti bisa sebutkan makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 3 bulan terakhir aja ya kak. Oke, langsung aja kita mulai dari makanan pokok ya kak. Untuk makanan pokoknya apa aja? Nasi. Untuk berapa banyak? Biasanya ya 1 sampai 1,5 centang satu mbak. Rice cooker. Iya. Untuk frekuensinya? Frekuensi itu Misalnya berapa kali? Ya. Seminggu paling ya setiap hari buat Berarti sehari sehari 2 kali. Lalu ada lagi nggak? Kalau mie instan itu masuk nggak mbak? Masuk. Mie instannya Tapi saya mie instan sebulan paling 2 kali. sebulan 2 kali. Seberapa banyak? 1 bungkus. Baik, setelah mie instan ada lagi nggak Pak? Roti ya. Rotinya seberapa banyak? Sekali makan 2 lembar. 2 lembar. Untuk frekuensinya itu berapa? Seminggu paling 3 kali. 3 kali. Lalu ada lagi nggak? Ubinya ubi apa? Ubi yang ungu. Oh, ubi ungu. Seberapa banyak? Paling 2 buah itu sih kayaknya kecil. Berarti 2 buah kecil ya? Ya. Untuk frekuensinya? Sebulan paling 2 kali. Sebulan 2 kali. Lalu ada lagi nggak? Apa lagi mbak? Kalau kira-kira ada, kalau nggak ada lanjut lauk hewani. Berarti Kayaknya cukup. lanjut lauk Iya. hewani ya. Untuk lauk hewaninya apa aja? Boleh disebutkan? Ayamnya ayam apa? Ayam gantian juga. Ayam goreng atau Ayam goreng. seberapa banyak? Saya tuh paling sering makan ayam goreng ini sih. Paling sehari 1 atau 2 kali sampai 2 kali. Rata-rata paling banyak itu 1 atau 2? 2. Satu kali makannya berapa banyak? 1 buah. Lalu ada lagi telurnya apa? Telur ceplok atau telur dadar atau Ceplok. telur ceplok? Seberapa banyak? Seminggu tuh 3 kali kayaknya. 3 kali. 1 buah. Iya. Ada lagi ayam semur atau Iya, kadang sih kalau itu enggak sekali paling sebulan. 1 potong. Iya. Lalu ada lagi nggak? Enggak sih. Berarti lauk hewaninya cuma ini ya? Iya. Lanjut ke lauk nabati, apa aja lauk nabatinya bisa disebutkan? Itu kayak sayur-sayuran Atau kayak bisa sih dalam bentuk orek tempe bisa. Yang penting kita tahu tahu tempe ya. Tahu tempe goreng. Itu setiap hari makan mbak. Berarti tahu goreng sama tempe goreng. Iya. Untuk 1 kali makannya seberapa banyak? 1 buah berarti. Iya. Sehari 1 kali. Iya. Lalu ada lagi nggak? Mungkin tahu bacem atau
enggak ada. Enggak ada, berarti cuma ini ya? Iya. Lanjut ya kak, untuk sayurannya apa aja? Kubis Kubis, biasanya berapa banyak? 1 sendok sayur. 1 sendok sayur. Baik, untuk frekuensinya Sehari 1 kali. 1 kali. Ini kubisnya tuh dalam bentuk Sop, iya. Sop. Berarti sopnya isinya selain kubis apa? Wortel. Wortelnya seberapa banyak? Sama. Oh sama. Lalu ada lagi ya? Udah sampai ini aja. Udah cuma itu. Udah. Lalu selanjutnya buah ya Pak. Untuk buahnya apa aja? Pepaya enggak? Pepayanya seberapa banyak? Biasanya saya 3 potong sedang. Untuk frekuensinya Seminggu sekali. seminggu sekali. Lalu ada lagi? Apa ya? Rujak gitu masuk mbak? Bisa. Rujaknya isinya apa aja? Jambu air, Jambu air, mangga, sama bengkoang. bersama bekuang. Nah, untuk porsinya seberapa banyak? Saya makannya 3 potong. Oh, 3 potong. Kecil. Kecil ya. Untuk frekuensinya Sebulan itu sekali. sebulan sekali. Lalu ada lagi? Enggak, tidak. Nggak ada. Lanjut ke minuman ya. Untuk minumannya apa aja? Air putih saya sih biasanya minumnya air putih sih mbak. Oh, air Kalau putih. kayak es teh gitu biasanya saya seminggu sekali. Seminggu sekali. Seberapa banyak? 1 gelas. Lalu ada lagi Es krim es krimnya seberapa 1 banyak? buah. 1 buah. Frekuensinya Sebulan sekali. sebulan sekali. Lalu ada lagi Susu Milo gitu bisa. Untuk frekuensinya seminggu 2 kali. 2 kali 1 bungkus. Lalu ada lagi Nggak ada. selanjutnya snack ya yang terakhir. Untuk snacknya apa aja? Coklat. Coklatnya seberapa banyak? Biasanya yang batang gitu. Oh yang batang. Itu kalau yang batang full gitu biasanya habisnya 3 hari. 3 hari. Berarti kira-kira seharinya itu seperempat gitu. Iya, sepertiga. Oh iya, sepertiga. Berarti 1 hari sekali ya? Iya. Lalu ada lagi Apa ya? Crackers gitu. oh bisa. Seberapa banyak? Biasanya saya yang isi 3 itu seminggu paling 2 kali. Seminggu 2 kali. Lalu ada lagi Risol mayo. risol mayo. Berapa banyak? Biasanya saya 1, tapi seminggu tuh 2 kali mungkin. Lalu ada lagi nggak? Snack jajanan gitu sih buat biasanya. Ciki-ciki gitu ya nggak? Iya. Kalau ciki-cikiannya biasanya seberapa banyak? Sehari sekali. 1 bungkus. Iya. Lalu ada lagi tidak? Kayak brownies gitu masuk. Masuk. Untuk browniesnya Saya biasanya sehari itu 2 potong. oh 2 potong. Sehari 1 kali. Lalu ada lagi? Baik ya Kak, untuk recall sama SUFFQ-nya sudah selesai. Dari hasil data recall 24 jam sama SPFQ-nya itu kakak itu kurang konsumsi. Yang pertama adalah lauk hewani, sayur, buah. Untuk lauk hewaninya itu mayoritas atau seringnya kakak itu konsumsi ayam goreng, sama sayurnya itu cuma sop. Iya. Untuk recallnya kakak itu makannya itu 2 kali sehari, dan tidak ada sayur, tidak ada buah juga. Baik, selanjutnya oh ya, saya ingin menanyakan aktivitasnya kakak sehari-harinya itu apa?
Saya biasanya kuliah sih Mbak, tapi akhir-akhir ini saya PKL. Oh iya. Dari PKL tuh Senin sampai Sabtu aja. Lalu untuk hari Minggunya ada aktivitas Enggak, di rumah aja. Oh, di rumah aja ya berarti. Lalu ada riwayat penyakit tidak? Enggak ada sih. Nggak ada. Untuk ada konsumsi obat atau suplemen gitu? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya Kak. Kira-kira pemicu Kakak untuk mengonsumsi makan kayak snack yang coklat-coklat sama gorengan itu apa kira-kira pemicunya? Mungkin kebiasaan sih ya Mbak ya, soalnya kayak kalau misalnya habis makan asin itu saya biasanya langsung makan manis. Oh, berarti karena kebiasaan ya sudah biasa. Ini ya Kak, bisa Kak ceritakan situasi terakhir Kakak mengonsumsi makanan seperti itu gimana? Saya kan kalau PKL gitu kan saya itu ya Mbak, nggak makan gitu. Iya. Terus kalau udah pulang gitu biasanya saya makannya langsung banyak. Kalau misal PKL emang tidak ada waktu buat makan atau Ada tapi saya milih buat nggak makan? Ya, baik. Selama ini Kakak tadi Kakak sudah sampaikan kalau akhir-akhir ini punya pikiran kayak gagal diet gitu ya, berat badannya stuck di situ ya. Untuk sekarang Kakak bisa coba untuk berpikiran positif kalau Kakak itu bisa mencoba enggak bakal kok bisa Kakak tanamkan dalam hati dan pikiran kalau Kakak itu bisa untuk diet ya. Misalnya, misalkan Kakak suka konsumsi terutama ini makan yang manis ya kayak coklat sama manis, Kakak itu bisa menggantinya dengan snack yang sehat kayak buah-buahan gitu ya. Sama untuk konsumsi sayurnya itu bisa ditambah lagi ya untuk sumber serat. Lalu Kakak bisa itu konsumsi, kan biasanya Kakak konsumsi minum nggak sebelum makan? Enggak, saya minumnya kalau Saya makan. Untuk mulai besok Kakak bisa terapkan sebelum makan bisa konsumsi air putih dulu ya. Nanti saya akan buatkan worksheet untuk pemantauan mandiri Kakak. Bisa digunakan selama 1 minggu ke depan ya Pak. Untuk konsumsi selanjutnya bisa kita lihat hasil ini pemantauan Kakak menggunakan worksheet ini. Ini contohnya ya Kak, misalnya tanggal 1 nih Kakak jam 8 itu konsumsi keripik kentang 1 bungkus. Kakak bisa isi ini pemicunya itu karena apa, misalnya stres kerja, terus perasaan sebelum makan itu gimana, kayak bisa cemas atau lelah, terus perasaan sudah itu kayak ada perasaan bersalah atau bisa jadi kenyang ya. Nanti kan ini cemilannya ini makanya kurang sehat ya, nanti Kakak bisa isi alternatif sehatnya itu bisa konsumsi buah-buahan. Kalau tidak terlalu suka buah mungkin bisa diganti cemilan yang kayak dikukus gitu ya. Apakah sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Oke. Oh iya, ini ada lab ya Pak. Ini bisa baca-baca dulu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Ini ada ini ya Pak, misalnya ada membiasakan pola makan teratur. Ini 3 kali makan utama. Kan Kakak kan makannya biasanya 2 kali ya. Itu makan 2 kali itu emang udah terbiasa dari dulu atau oh iya. Mungkin untuk besok-besok bisa dicoba ya Kak. 3 kali sehari biar kebutuhan gizinya tercukupi selama sehari ya Kak. Lalu ini ada ini isi piringku, kalau makan itu harus ada lengkap lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Kakak itu kan jarang konsumsi sayur ya. Mungkin mulai besok bisa biasakan mengkonsumsi sayur. Kalau tidak terlalu suka bisa pilih sayur yang suka, kalau enggak bisa coba sayur yang lain. Kalau misalnya tidak suka ya bisa sedikit-sedikit dicoba ya. Sama ini ada membatasi konsumsi lemak, minyak, gula dan tidak konsumsi minuman yang berenergi. Kakak ini suka
konsumsi coklat nih, coklat kan banyak mengandung kalori ya. Sama kan kakak suka konsumsi goreng-gorengan kayak risol gitu ya. Mungkin mulai besok bisa dibatasi ya. Itu bisa konsumsi yang sehat kayak kalau misalnya itu buah sama yogurt itu bisa dicoba. Sama ini kan tadi kan lebih suka snack ya daripada konsumsi makanan utama ya. Nanti kakak bisa kalau nggak sempet makan nasi tuh kakak bisa mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks seperti umbi-umbian. Misalnya sehari cuma dua buah kecil, nanti bisa ditambah porsinya ya. Misalnya tidak sempat untuk konsumsi makanan pokok. Sama kan kakak ini ya sibuk ya Senin sampai Sabtu PKL, terus minggunya di rumah ya biasanya. Mungkin kalau minggu bisa buat aktivitas sedikit ya, misalnya bisa jalan kaki 1 jam atau gimana untuk menambah aktivitas fisik kakak ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak kak terkait di liver ini? Apakah sudah paham yang gitu? Kan makannya 3 kali sehari ya mbak Iya. ya. Terus itu bagi porsi nasinya tuh jadi seberapa mbak baiknya? Tergantung kan kebutuhan gizi orang tuh beda-beda ya kak. Kalau misalnya kakak terbiasa 1,5 centong itu tidak apa-apa 1,5 centong. Nanti kan nasi kan misalnya nasi itu sumber karbohidrat, nanti kakak bisa misalnya nasinya biasanya segitu, nanti kan saya kakak merasa nasinya itu terlalu banyak, nanti bisa dikurangi yang makanan yang sumber karbohidrat lain, misalnya kayak ubi-ubian tadi, nanti bisa dikurangi porsi nasinya agar bisa tetap gitu. Ada lagi yang ditanyakan terkait liver ini? Cukup sih mbak. Oke, cukup. Nanti saya akan evaluasi progres kakak ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan secara keseluruhan dari awal sampai akhir yang tadi saya sampaikan? Saya kan kurang suka sayur ya mbak ya. Iya. Terus caranya biar saya bisa makannya tuh rutin itu gimana ya? Sayur. Iya. Mungkin kakak bisa, kalau misalnya nggak suka sayur, bisa membiasakan ditambah lagi porsinya sayuran yang kakak sukai. Misalnya biasanya kakak suka bayam nih, biasanya makannya 1 sendok sayur, bisa ditambah 2 sendok sayur, sama mungkin bisa di mix. Lalu kalau misal karena bisa juga nanti kakak cari referensi kira-kira cara masak sayur biar enak, menarik, menggugah selera itu gimana. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup sih mbak. Oke, kalau cukup, jika tidak ada yang ingin kakak tanyakan lagi, kita akhiri konseling kali ini ya. Kita lihat progres kakak minggu ke depannya ya. Setiap langkah kecil adalah kemajuan. Saya percaya kakak bisa. Sampai jumpa minggu ke depannya ya kak. Terima kasih. Kasih kembali kak.